Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Teman Cerita Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan untuk teman-teman yang baru datang di channel ini atau baru bergabung di channel ini, admin ucapin selamat datang. Oke baik, kali ini kita akan membahas tentang salah satu aktivis HAM Indonesia yang sangat terkenal, yang mungkin teman-teman sudah sering dengar namanya, sudah pernah lihat gambar-gambarnya ataupun poster-poster tentang dirinya. Orang itu adalah Widji Tukul, yang merupakan seorang sastrawan dan juga seorang aktivis HAM Indonesia yang sangat terkenal, yang kemudian dihilangkan oleh rezim Orde Baru karena puisi-puisinya dan tindakan aksi demonstrasi terhadap pemerintah Orde Baru saat itu. Untuk itu, ayo kita masuk ke dalam pembahasannya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan info terbaru dari Teman Cerita. Widji Widodo atau Widji Tukul merupakan sosok sastrawan dan aktivis HAM Indonesia. Widji Tukul dikenal sebagai salah satu tokoh yang ikut dalam perlawanan terhadap penindasan rezim Orde Baru. Widji Tukul merupakan anak pertama dari 3 orang bersaudara yang lahir dari keluarga Katolik dalam keadaan ekonomi sederhana. Ayahnya adalah seorang penarik becak, sementara ibunya terkadang menjual ayam bumbu untuk membantu perekonomian keluarganya. Tukul bersekolah di sekolah dasar yang ada di Solo, kemudian sekolah menengah pertamanya di SMP Negeri 8 Solo, dan melanjutkan pendidikannya hingga kelas 2 di Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, jurusan Tari. Tukul dinilai sejak kecil merupakan orang yang disiplin dan mandiri. Namun saat dia masih SMP, Tukul memutuskan untuk berhenti sekolah karena kesulitan keuangan. Widji Tukul menyambung hidupnya dengan menjual koran, menjadi calo tiket di bioskop, dan pernah menjadi tukang pelitur di sebuah perusahaan mebel di Solo. Seiring dengan berjalannya waktu, melalui teman sekolahnya, Widji Tukul bergabung dengan kelompok teater Jagalan Tengah atau Jagat. Bersama teater Jagalan Tengah inilah, Widji Tukul melahirkan karya kritikan pedasnya terhadap penindasan rezim Orde Baru, serta terhadap kondisi masyarakat Indonesia yang kala itu hidup dalam bingkai kemiskinan. Puisi Widji Tukul ini berisi perlawanan rakyat kecil hingga seruan pemberontakan dan keberanian. Dengan begitu, Widji Tukul menjadi bagian dari rakyat kecil yang suaranya melahirkan keberanian dan perlawanan rakyat kecil terhadap rezim yang menindas waktu itu. Di saat ia sadar bahwa karya sastra dapat membuat cemas suatu rezim, pada tanggal 17 Agustus 1982, ketika ia diundang dalam perayaan kemerdekaan, Widji Tukul menyindir pemerintah dengan sindiran, kemerdekaan ini sebenarnya hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, yang akhirnya menjadi mitos belaka. Karena hal inilah Widji Tukul dan keluarganya sering mendapatkan berbagai macam teror. Itulah pertama kali dalam hidupnya Widji Tukul menerima tindakan represi. Widji Tukul tidak hanya menciptakan puisi untuk mengkritik pemerintah saat itu, namun ia juga melakukan berbagai aksi perlawanan terhadap rezim Orde Baru di berbagai tempat. Pada tahun 1992, sebagai warga Jagalan Parung Sawit, Widji Tukul ikut serta dalam demonstrasi menentang pencemaran lingkungan oleh sebuah pabrik tekstil
PT Sariwarna asli Solo. Kemudian pada tahun 1993, Tukul terlibat dalam advokasi kaum miskin dan buruh perkotaan. Tukul menjadi pimpinan Jaringan Kerja Kesenian Rakyat atau Jaker. Organisasi Jaker ini merupakan salah satu organisasi yang melawan pemerintahan Orde Baru melalui jalur kesenian rakyat. Kemudian pada tahun 1994 terjadi aksi massa petani di Ngawi, Jawa Timur. Tukul yang saat itu menjadi pimpinan massa yang sedang melakukan orasi seketika dipukuli oleh militer. Tidak hanya sampai di situ saja, aksi perjuangan aktivis HAM ini pada tahun 1995 Tukul menjadi penggerak demonstrasi. Yang dimana demonstrasi ini merupakan demonstrasi besar aksi protes karyawan PT Sritex, Sukoharjo, Jawa Tengah. Kala itu, Tukul kembali mendapat pemukulan dari aparat keamanan, sampai cedera, pendengaran, dan nyaris buta. Salah satu matanya cacat akibat dibenturkan ke sebuah mobil oleh aparat militer. Pada tanggal 22 Juli 1996, Wiji Tukul berangkat ke Jakarta. Tukul kemudian menggabungkan Jaker dengan beberapa organisasi lain. Salah satunya ialah Partai Rakyat Demokratik atau PRD. Tukul menjabat sebagai ketua divisi propaganda dan editor pembebasan maupun suplemen kebudayaan partai. Dalam pergerakannya, para aktivis PRD dan jaringan pro-demokrasi mendesak agar Soeharto menghapuskan paket 5 undang-undang politik, undang-undang anti-subversi, undang-undang pokok pers, dan dui fungsi ABRI. PRD yang kala itu baru saja menjadi partai baru, tidak lama kemudian menjadi incaran kaum loyalis Soeharto. Tepatnya pada tanggal 27 Juli tahun 1996, kelompok pro-Soeharto menyerang kantor pusat PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Kala itu, Megawati memang menjadi simbol perlawanan terhadap rezim Soeharto. Penyerangan ini menghajar para aktivis pro-demokrasi, termaksud para aktivis PRD yang mendukung Megawati menjadi ketua umum PDI. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai peristiwa Kuda Tuli atau kerusuhan peristiwa 27 Juli. Kala itu, pemerintahan Orde Baru justru mengkambing hitamkan PRD sebagai dalang dari peristiwa ini. Karena tuduhan inilah PRD dicap sebagai partai terlarang yang mengakibatkan seluruh pentolan PRD diburu oleh aparat keamanan, termaksud Wiji Tukul. Hal ini yang nantinya mengakibatkan juga Wiji Tukul dihilangkan. Wiji Tukul yang menjadi buronan pemerintah ini membuatnya harus berpindah-pindah tempat tinggal dan bersembunyi. Ia juga harus sembunyi-sembunyi jika ingin bertemu dengan keluarganya. Pada tanggal 5 Agustus tahun 1996, rumah keluarga Wiji Tukul didatangi oleh kepolisian wilayah Surakarta. Pihak kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan. Seisi rumahnya diobrak-abrik oleh kepolisian. Buku-bukunya dan koleksi kaset lagunya disita oleh aparat keamanan. Dalam laporan Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Berat tahun 1997 sampai 1998, Letjen Prabowo Subianto juga diduga membuat perintah langsung atau tertulis kepada Kolonel Khairawan,
Komandan Grup 4 Kopassus untuk membentuk tim Mawar. Karena mata-mata dan pengejaran tim Mawar inilah yang mengharuskan Wiji Tukul berpindah-pindah tempat persembunyian. Karena tindakan tim Mawar yang menculik dan menghilangkan hampir 23 aktivis pemuda dan mahasiswa ini, Jenderal Wiranto akhirnya memecat Prabowo Subianto dari jabatannya. Setelah rezim Orde Baru runtuh dan masuk pada jalur demokrasi, muncullah informasi terkait orang-orang yang hilang. Orang-orang yang hilang ini tercatat sekitar 12 orang yang dinyatakan hilang, sedangkan kabar hilangnya Wiji Tukul diketahui belakangan. Ia merupakan bagian ke-13 korban penghilangan paksa oleh rezim Soeharto menjelang keruntuhannya. Pada tahun 2000, keluarga dan para penyintas melaporkan nama-nama sanak keluarga mereka yang diculik kepada Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan atau Kontras. Sampai sekarang, Wiji Tukul dan ke-12 orang hilang lainnya belum ditemukan. Dan itulah teka-teki dan kronologi hilangnya aktivis Indonesia yang sangat-sangat terkenal, yaitu Wiji Tukul. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video ini atau sudah mengklik video ini, dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Thank you.